Kita baca surat Yohanes, ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ini doa yang dinaikkan ya, supaya sehat-sehat saja. Jangan lupa Rasul Yohanes itu mencapai usia yang sangat lanjut dan dia meninggal itu karena tua ya. Dan ini luar biasa. Saya dapatkan ini video seperti ini. Coba kita lihat sebentar ya. How old are you? 94? And yourself? You tell me. 98? It's 98. 98. You guys said you're married 73 years, is that it? 1948. What do you think is the key to a long-lasting, happy marriage? Just don't feel you know everything. Don't tell the person you live with that you know everything and they don't. The whole idea is to keep your sense of humor. Yeah. If you don't have that, then you've got nothing. How do you think you guys have managed to live to 94 and 98? Is there anything that you do in specific? Get out. We get out every day, Well, we had 4 kids. and we're still speaking to them. Hopefully. Our eldest daughter is 75. I keep saying to her, "Oh, you've come to see us. You're really old now, aren't you?" Oh my goodness. How old are you? I got to figure it out. 92. 92. And yourself? I was born in 1930. You do the math. 93. What does it feel like to be 92 and 93? Well, at this stage, I feel extremely lucky to have got this far without any ill health, to be in a safe place, a beautiful place. I've got a very nice friend who I met here. That's like a bonus you don't expect to find. I try to top that. What about yourself? It feels rather reckless for the simple reason I wake up sometimes in the morning wondering, am I alive or dead? What do you mean by that? I wake up and I'm wondering, am I alive or dead? But you woke up. You're alive. Well, I carry on this discussion with myself endless. Do you guys feel your age? I'm in good health and I keep my fingers crossed, and nice things keep happening. Otherwise, I can imagine that I would want to get it finished. How old are you? Ageless and timeless. All right, 69. What does it feel like to be 69? Health issues scare me. I caught a virus last year, an inner ear thing, took me to emergency for the first time in my life. They said, we're sending you to the stroke neurologist. What? I'm the epitome of health, so I thought. She looks at my brain in 3D. She goes, there's nothing wrong with your brain. There's nothing wrong with your heart. You have a virus. Good thing is, it's going to leave your body. It's going to go away. And the not so good thing is it might come back. So learning to live with something that was alien made me feel dizzy, made me feel really weird, was scary, scary, scary. Do you learn anything from that? I learned that I have an expiry date. I learned that I'm not forever. That's what happens when you're blessed with good health. It's like, oh my God, I have an expiry date. And that kind of frightened me. And then I got over that. I said, you still have to move forward, Gil. You still have to move in the world. And you have to trust that if something happens, you're going to be okay. How old are you? 88. What does it feel like to be 88? Awful. The body, it gets very tired very quickly. That's why I'm sitting here. I'm walking to the library and I need a rest on the way. Mentally, how do you feel? I'm still pretty good. There are things I forget, I forget names and sometimes I get muddled when I'm working, but I think your ability to think quickly declines. I don't think you become less smart, you just take longer to deal with. What is a big mistake that you've made or a big regret that you have that you learned a valuable lesson from? I was not as good a husband as I could have been. I think I could have been kinder, more accepting of other people's weaknesses, because you have the same ones. I think a hell of a lot of people sort of feel that as they get older. I should have been kinder to that person at work or been more understanding, because you have more time to think. You think more about the past and how you've lived your life, and I think you concern yourself with the people you've hurt or the people you might have spent more time with. Jadi itu video berisi wawancara terhadap orang-orang yang mencapai usia yang sudah sangat lanjut, tapi tetap masih nampak sehat, tampak segar. Ada yang pasangan ya, suami istri, ada yang 90-an, ada yang 80-an, dan yang paling muda itu ada 69. Tetapi rata-rata mereka mencapai usia lanjut dan masih dalam keadaan sehat, ya. Lalu mereka ditanya rahasianya itu apa.
Ada beberapa hal, pendapat secara umum, tapi kalau kita perhatikan 3 Yohanes 1 ayat 2 ini, juga dalam bahasa Inggris ya, ini juga menarik. Dikatakan kekasih ya, atau yang kukasihi, beloved ya. I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Jadi aku berdoa supaya engkau dalam segala hal itu kamu sukses, berhasil, dan kamu makmur, dan juga dalam keadaan sehat secara fisik. Ya, seperti yang saya ketahui karena jiwamu itu juga makmur secara rohani. Jadi artinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari kehidupan jiwa kita ini supaya berdampak pada hal yang positif pada fisik kita. Nah, video tadi menceritakan orang-orang yang dia bilang jaga humor, jaga hubungan, lalu tidak bersikap jahat ya dan sebagainya. Tapi coba kita lihat dulu nih satu ayat di beberapa ayat ini Perjanjian Lama, kisah tentang Kaleb. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini Kaleb adalah satu di antara 12 orang sebagai pengintai yang dikirim untuk melihat negeri yang Tuhan janjikan. Lalu ketika mereka pulang, 10 orang itu memang mengatakan fakta yang mereka lihat, tapi kemudian mereka cenderung berpikir negatif. Ya, mereka melihat bahwa orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian itu orang-orang yang seperti raksasa dan kita ini seperti belalang katanya. Memang negeri itu bagus, luar biasa, tapi kita nggak mungkin lah mengalahkannya ya, karena kita ini kecil ya, kita nggak bisa mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua ya, 2 orang ini berpikir positif. Dan di sini dikatakan ya ayat 7 ya, aku berumur 40 tahun pada waktu itu dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi dia mengatakan faktanya yang dia lihat seperti apa, tapi fakta itu dia gabungkan dengan janji Tuhan. Ya, dia bilang itu negeri yang luar biasa dan Tuhan menyertai kita. Dan karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita, kita pasti bisa menaklukkannya. Jadi kalau kita baca lebih lanjut ya, sebenarnya di kitab Bilangan pasal 14 itu ketika orang Israel berontak dan Yosua dan Kaleb itu menentang mereka dan berusaha menguatkan orang Israel supaya tetap berpikir positif ya, tapi kalah suara. Lalu Tuhan bilang ya, Yosua dan Kaleb ini akan ku bawa masuk ke tanah perjanjian. Nah kalau kita baca di situ dikatakan karena lain jiwa yang ada pada mereka ya, pada Kaleb khususnya. Jadi karena perbedaan dari jiwa tersebut ya, di situ ada pikiran, ada emosi, ada kehendak, maka Yosua dan Kaleb, dalam hal ini Kaleb khususnya, akhirnya dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini soal kondisi jiwa ya. Tadi video yang kita lihat orang-orang yang tua itu
mereka tidak hanya jaga secara fisik makanan ya, tapi mereka menikmati ya emosi yang baik, sehingga itu berpengaruh juga pada tubuh mereka. Nah, saya teruskan dulu sedikit ya, Yosua pasal 14 ini, saya ulangi dari ayat 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi Kaleb ini pada usia 85 tahun, ya, dia bilang dia masih sama kuat, sama seperti 45 tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat, waktu dia berumur 40 tahun, ketika sudah hampir masuk tanah perjanjian, kemudian orang Israel berontak, mereka harus melalui padang gurun selama 40 tahun, ya, sampai semuanya mati. Setelah itu mereka masuk tanah perjanjian, dan itu ada proses ya, waktu masuk tanah perjanjian gak tiba-tiba langsung dapat, tapi ada proses bagaimana orang Israel mesti merebut daerah itu, ya, step by step. Dan akhirnya ketika giliran Kaleb, ya, dia bilang dia minta yang paling subur, yaitu Hebron. Dan di situ karena tanah yang paling subur, maka yang paling sulit ditaklukkan, ya, karena itu dihuni oleh raksasa yang paling besar. Sebenarnya ada satu prinsip ya, kalau kita Tuhan percayakan kepada kita, ya, memang paling bagus itu kita berdoa biar kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Ya, Tuhan tahu kapasitas kita, kekuatan kita. Sama seperti orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dikatakan itu masing-masing menurut kesanggupannya. Tapi kalau misalnya kita memang mau, ya, itu orang yang 5 talenta ketika dia kembangkan menjadi 10, ditambahin lagi, ya. Jadi ternyata kapasitas itu bisa berubah, ya. Atau artinya Kaleb ini ketika dia tahu ada tanah perjanjian, dia minta yang paling subur, ya, paling baik. Jadi ini satu prinsip juga ya. Kenapa nggak pilih yang terbaik, ya? Kenapa nggak punya keinginan mengejar yang lebih baik gitu, ya? Ketika ada beberapa opsi di mana kita bisa memperoleh itu, memang mungkin lebih sulit ya. Tapi Kaleb ini kan bilang, aku mengikut Tuhan dengan segenap hati. Jadi aku mau yang terbaik itu. Memang sulit, tapi aku pasti bisa melakukannya. Aku bisa menaklukkan orang-orang besar itu, ya, orang-orang enak, kalau para raksasa itu, karena Tuhan menyertai aku. Dan akhirnya dia memang menikmati Hebron, ya, yang paling baik. Kadang-kadang kita perlu lebih sabar, ya. Saya ingat dulu ya pengalaman ketika lama sekali dulu ada teman bilang, ayo kita nabung lah ya, kita ke Israel lah ya. Nggak apa-apa lah ya, kita nginep di losmen yang murah, nggak apa-apa, yang penting kita nyampe di sana. Waktu itu saya dengar itu, saya bilang gini, enggak lah, saya mau menikmati yang terbaik, saya ingin menikmati yang terbaik. Dan akhirnya memang ada kesempatan ketika saya berangkat ke sana, ya memang itu waktunya Tuhan buat saya, ya. Jadi menikmati yang terbaik, betul-betul yang baik, yang bagus, dan sudah beberapa kali, ya. Jadi itu soal pilihan juga, ya. Apakah kita mau, ya, menerima atau memilih yang terbaik,
Tapi tentunya waktu kita memutuskan memilih yang terbaik, ya ada yang harus kita lakukan juga, ya. Ada harga yang harus dibayar juga. Itu tidak free begitu saja, tapi kita perlu melakukan bagian kita. Saya dikirim juga ada foto ini ya. Oh, bukan, saya lihat di internet, lalu ini menarik sekali ya. Kedua orang ini usianya 84 tahun ya. Jadi kayak Caleb, ya. Caleb itu 85 tahun. Tapi yang satu ya kelihatan badannya tidak hanya sehat ya, tapi dia masih bisa berdiri dan kelihatannya ini orang yang rajin olahraga ya, tidak hanya jalan atau jogging, tapi dia juga melakukan latihan-latihan sehingga badannya berbentuk seperti itu. Sementara yang kanan itu mungkin ada sakit apa sehingga harus duduk di kursi roda ya. Nah, yang menarik adalah kata-kata di bawah ini, the choice is yours to make. Pilihannya ada pada Anda semua untuk memutuskan yang mana, Anda mau yang mana. Jadi ini kan kalau nggak salah yang kiri ini ada satu orang yang di YouTube itu juga terkenal sebagai orang yang menjadi contoh ya, bahwa pada usia lanjut itu tidak hanya dia sehat ya, tapi badannya bisa berbentuk bagus itu karena dia lakukan ada hal-hal yang dia tahu ya. Namanya Jeffrey kalau nggak salah, saya lupa ya. Tapi saya baca kisahnya, dia itu pada usia kalau nggak salah 60 tahun ya, dia merasakan banyak kelemahan dalam tubuhnya, ya banyak penyakit, dan akhirnya dia putuskan dia mau berubah. Dia berubah dalam hal makan dia dan olahraga dia, dan dia cerita dalam waktu setahun itu penyakit-penyakit itu hilang semua. Ketika dia merubah gaya hidupnya, dan kemudian tidak hanya itu, ternyata badannya menjadi terbentuk dengan baik. Dan ini merubah lifestyle ya, merubah gaya hidup. Mungkin kita punya hobi-hobi tertentu, kita mesti rubah ya. Dan akhirnya ujungnya ya kita melihat hasilnya. Dalam hal kerohanian juga begitu. Bahkan Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya, tapi godliness ya, atau ibadah atau hal-hal yang sifatnya rohani yang kita lakukan dengan tekun itu berguna dalam segala hal. Tidak hanya untuk hidup kita di dunia ini ya, yang berdampak juga pada jiwa yang sehat, jiwa yang makmur, tubuh yang sehat, tubuh yang makmur, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Jadi memang penting buat kita untuk menata ulang ya cara berpikir kita, sikap hidup kita, dan kalau perlu ya kita pasang gambar-gambar yang akan memotivasi kita untuk bisa bergerak ke arah yang memang kita inginkan, kita rindukan ya. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita mau berharap bergantung sama Tuhan dan melakukan bagian kita, itu bisa kita capai. Jadi doa Rasul Yohanes ini ya, ini satu contoh bahwa memang Tuhan itu ingin kita hidup sehat, hidup makmur. Ya, ini doa dari murid yang dikenal sebagai murid yang dikasih oleh Yesus. Dan dia berdoa, dia bilang dalam segala hal kamu itu sukses, kamu itu berhasil, kamu itu makmur, ya artinya sejahtera, kamu itu kaya, memberkati banyak orang lain. Dan juga in good health physically, artinya kamu itu sehat secara fisik, badan kamu itu sehat. Ya, just as I know, sama seperti yang saya tahu, jiwamu juga prosper atau makmur ya secara rohani. Jadi kamu hidup dalam hukum-hukum rohani yang membuat jiwamu itu sehatnya, segar. Nah, diantaranya seperti video yang tadi kita lihat ya, orang-orang yang memang dia bilang nikmati hidup itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Dan mereka ternyata hidup di situ ya. Mereka tidak mau dipusingkan dengan hal-hal yang sepele. Artinya mereka mau enjoy ya dengan pasangan mereka ya, dengan suami, dengan istri mereka. Mereka enjoy, mereka dikatakan jalan keluar setiap hari, dan mereka tidak saling menuntut ya, sebaliknya enjoy ya, tidak memaksakan satu pendapat tertentu ya, tapi belajar untuk memahami dan menerima orang lain apa adanya ya. Dan kalau kita tambahkan secara rohani ya, percaya bahwa Tuhan yang akan menangani bagian lain yang kita tidak mampu lakukan
Ya, mari belajar dari Rasul Yohanes ini, dan ini adalah janji Tuhan untuk kita bisa makmur, yang dimulai dari tidak hanya roh kita yang lahir baru, tapi juga ke jiwa kita dan akhirnya sampai ke tubuh kita. Haleluya, amin.